Gue salah satu orang yang nggak setuju Soeharto diberi gelar pahlawan. Bang, lu nggak takut bahas-bahas beginian? Takut. Naif kalau gue bilang nggak takut. Takut. Cuman banyak hal yang menggelitik aja yang buat gue pengen speak up. Makanya gue berharap kalian nonton video ini sampai habis. Gini, lu pasti pernah dengar ungkapan sejarah ditulis oleh pemenang. Jadi dalam setiap konflik, perang, atau perubahan besar, pihak yang menanglah yang akan menentukan versi sejarah yang akan dikenang. Artinya yang kalah biasanya disudutkan, dihapus, atau disalahkan. Sedangkan yang menang mendapatkan panggung untuk mendefinisikan kebenaran. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kemarin Fadlizon bilang, gak pernah terbukti pelaku genosida apa. Mana buktinya? Padahal kalau lu mau cari tahu faktanya, itu mudah banget. Mau itu tentang pelanggaran HAM, rezim otoriter, korupsi, kolusi, nepotisme, lengkap, semuanya ada. Tapi ya, kita terpaksa harus balik lagi ke ungkapan sejarah ditulis oleh pemenang. Makanya kemarin langsung dikebut tuh penulisan ulang sejarah Indonesia. Gue gak perlu jelasin kedekatan antara Prabowo dan Soeharto kan? Kalian udah tahu dong. Karena yang buat gue geli, Fadlizon ini salah satu aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menumbangkan rezim Soeharto. Terus sekarang dari tangan dia, Soeharto akan jadi pahlawan. Gokil. Maksud gue, kalau Soeharto pahlawan, terus mahasiswa dan masyarakat yang demo tahun 98 menumbangkan rezim Soeharto disebut apa? Penjahat, pengkhianat, atau cuma topping sejarah? Gue paham mungkin sebagian besar anak muda sekarang itu nggak tahu tentang sejarah rezim Soeharto. Karena memang tidak hidup di zaman itu dan nggak terlalu ngerti juga soal sejarah. Tapi gue mau kasih analogi yang sederhana aja. Anak muda sekarang itu kan besar dan tumbuh di rezim Jokowi. Minimal tahu dan kegambar apa yang dilakukan Jokowi selama menjabat. Gue pengen tanya gini, dengan semua yang dilakukan Jokowi selama jadi presiden, kemudian 20 tahun ke depan, misal Jokowi sudah wafat, terus diusulkan jadi pahlawan nasional, kira-kira lo setuju atau enggak? Dan soal definisi pahlawan di negara kita tuh bener-bener gak jelas. Terlalu syarat akan kepentingan, baik itu karena faktor kedekatan ataupun karena faktor politis. Yang nanti mau diberi gelar pahlawan aja menurut gue agak aneh. Kok bisa ada korban dan pelaku diberi gelar pahlawan dalam waktu yang bersamaan? Kontradiktif. Gue jadi keinget cerita Bung Hatta yang gak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena gak mau disandingkan dengan pejabat yang diberi gelar pahlawan tapi gak punya integritas. Jadi yang perlu kita pahami, di negara ini gak semua yang menyandang gelar pahlawan itu adalah pahlawan, dan gak semua yang dituduh pengkhianat itu adalah pengkhianat.